Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, belum belajar silahkan dipimpin dulu doa sama siapa nih? Dep, sok. Pimpin doa dulu. Baik, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah di dalam hati. Mulai. Selesai. Oke. Hari ini siapa yang nggak hadir? Ada orang. Tuh, siapa tuh? Di pojok. Triana, kenapa Triana? Sakit. Dan mudah-mudahan nanti kita doakan semoga cepat sembuh ya Triananya. Nanti gubel dulu. Pada kesempatan kemarin kita pernah belajar mengenai lingkaran. Silahkan dibuka dulu yang kemarin mengenai lingkaran. Apa saja yang kalian tulis itu di dalam lingkaran? Ada apa itu di lingkaran? Yang kemarin kan sudah digambar sama kalian. Pertama kali menggambar lingkaran. Apa saja? Ada jari-jari, ada apa lagi? Terus apa lagi? Diameter. Terus ada apa lagi? Ada apa lagi di lingkaran? Kemarin kan ada lingkaran. Titik apa lagi? Garis dari ujung ke ujung. Juring, masih ingat juring? Juring. Nah, untuk lingkaran itu kita pelajari kan di waktu SD, kemudian di SMP, kemarin masih materi dasar berbentuk lingkaran. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari persamaan lingkarannya. Jadi nanti persamaan lingkaran lebih mengembang lagi dari waktu SMP. Ya, jadi kalau kemarin waktu SMP masih dalam bentuk lingkaran, dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih lingkaran bentuknya? Apa bentuk-bentuk lingkaran? Ada yang tahu? Waktu SD disebutkan apa itu bentuk lingkaran dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya bola, apalagi jam dinding, terus apalagi ban motor, mobil, apalagi topi, terus what itu dudukui kita camping ya. Nah, selanjutnya kita udah tahu ya dalam model-model dalam kehidupan sehari-hari untuk bentuk lingkaran aja dulu. Nah, kita kan hari ini mempelajari persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran untuk apa? Persamaan gempa. Nah, jadi untuk persamaan lingkaran bisa untuk penggunaan deteksi gempa atau nanti pernah lihat di TV itu ada kapal selam. Nah, itu kapal selam kemudian jangan sampai menabrak benda yang ada di sekitarnya. Jadi nanti ada deteksi radar. Nah, itu kegunaan persamaan lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu yang lain lagi selain deteksi radar, gempa, ada? Kipas boleh. Kipas kan tengah-tengah yang muter. Nah, menjangkau berapa itu anginnya? Oh ya? Oke.
Nah, kita lihat di sini ada deteksi gempa. Kemarin sekali kita nyampe ya di deteksi, ternyata daerah kita juga kena dampak dari gempa. Gempa di mana ini? Sumedang ya. Sumedang waktu pada awal tahun itu ada gempa yang nyampe juga ke kita di Jati 7. Areanya berarti udah jauh dengan skalanya 2,7 skala Richter. Nah, itu jadi nanti salah satu penggunaan persamaan lingkaran dalam kehidupan sehari-hari menggunaan untuk skala deteksi gempa. Nah, kalau misalkan rumahnya si Roni di Surakarta, nyampe nggak tuh gempa? Tidak, karena terdeteksinya hanya sampai lingkaran yang itu. Ya, nah itu. Lanjut, selain mendeteksi, nah tujuan pembelajaran. Apa yang akan kita capai untuk tujuan pembelajaran hari ini? Tujuannya kalian diharapkan dengan model pembelajaran PBL, bahasa kerennya problem based learning. Nah, problem, masalah. Jadi kalian mencari masalah. Ada yang mencari masalahnya bukan loncat pagar atau kabur dari sekolah. Nah, berarti kita mencari permasalahan dengan pendeteksian saintifik. Nah, nanti dengan model era baru nih untuk pembelajaran saintifik abad 21, model pembelajarannya menggunakan penggabungan dengan teknologi. Nah, serta kegiatan diskusi tanya jawab. Nanti kalian ikut didiskusikan dan tanya jawab. Jadi nggak sendiri-sendiri nih, karena permasalahan yang dicari biar nanti ini A, ini B, ini C, digabung. Oh, menghasilkan ide seperti ini. Bagaimana untuk menyelesaikannya? Seperti apa? Nah, itu untuk diskusi kelompoknya. Dilanjut, dengan bantuan slide PowerPoint seperti ini dapat menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dengan tepat. Jadi materi hari ini persamaan lingkaran, biar kalian bisa menentukan persamaan lingkaran dengan tepat yang berpusatnya di 0,0. Oke. Tujuan kedua, melalui pembelajaran model problem based learning PBL dengan pendekatan saintifik juga, serta kegiatan diskusi tanya jawab dengan bantuan slide PowerPoint interaktif, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,4. Pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Seperti yang kalian ketahui, matematika. Belajar matematika cuma taunya rumus, angka, ngitung. Kalau nanti dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana penerapannya? Kadang suka berpikir seperti itu enggak? Ya. Kadang rumus ini untuk apa sih? Misalkan gitu kan? Nah ini untuk salah satunya hari ini penggunaan persamaan lingkaran. Nah, biar tahu gempa yang kemarin kalian rasakan, gempa yang berpusat di Sumedang, nyampe ternyata ke daerah kita. Nah, itu jadi penggunaan sehari-hari. Atau kapal yang ada di laut. Kalau di dasar laut kita nggak tahu tuh benda-benda apa saja yang didekati karena gelap. Nah, jadi kita bisa mendeteksi apakah ada benda asing yang lewat, yang datang, atau mau menubruk kapal tersebut. Ya. Seperti itu ya dalam biar kita tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita lihat, selain tujuan pembelajaran, apa yang harus kalian capai untuk pembelajaran hari ini? Nanti kalian KKM-nya, ketuntasan minimalnya harus minimal 75. Nah, harus nyampe dengan 75. Kemudian, apa itu pembelajaran based learning? Tadi kan ada pembelajaran hari ini menggunakan kerja kelompok, problem based learning. Salah satu model pembelajarannya melibatkan pemecahan masalah. Seperti yang tadi telah ditentukan adalah menentukan permasalahan. Nanti permasalahan tersebut memilih untuk pemecahan masalah
Bisa dipahami? Sip. Kita next. Ini rumusnya. Rumus persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Ada X dikuadratkan ditambah Y dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, jadi rumusnya masih gampang. Nanti persamaan lingkaran itu ada persamaan yang di pusat diketahuinya 0,0 dengan jari-jarinya diketahui, atau persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 jika melalui titik. Jadi ada dua, jari-jari apa titik. Nah, selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini yang akan kita bahas dulu, mencari permasalahan yang tadi adalah gempa yang ada di Sumedang, yang nyampe dengan ke daerah kita. Jadi nanti kalian baca dulu sambil dibagikan. Nanti tolong isi titik-titiknya. Bu ngecek dulu. Ini sebagai bahan ajarnya. Silakan kasih nama, kelas, kemudian isi titik-titiknya, dipelajari gambarnya satu orang satu. Pelajari dulu. Nanti 15 menit, Ibu kasih waktu 15 menit. Silahkan dipelajari dulu. Diisi titik-titiknya, tinggal mengikuti apa yang ada di soal cerita dan gambar di sana. Tinggal mengikuti saja. Silakan, Ibu kasih waktu cuma 10 menit ya. Nah. Nanti yang butuh buku boleh 10 menit. Sebelah sana kasih gambar, nanti dikasih A, B, C, yang ke titik aja. Jadi enggak pakai angka. Misalkan titik tengah pakai A, titik pinggir pakai, nah itu. Jadi nanti di dalam kurungnya pakai A, B, jangan pakai angka. Ikutin ke sebelah sananya. Diskusikan. Ibu emang yang ininya dikuadratin lagi? Ya kayak kemarin di catatan ada. Buka. Catatannya mana? Yang diskusi kelompok nggak di kelas ini? Nah, pindahin. Nah, itu. Sok, diisi dulu. Yang diskusi mana catatannya? Kosong. Ini di sini. Angka. Iya sih. Ada. Temennya ada nggak? Nah, ini. Pindahin ke sana. Nah, sok tinggal pindahin. Ada kan? Kemarin tuh catatannya mana? Ini kesiniin. Ada. Sok tinggal pindahin. Ada. Nah, tinggal ngikutin. Nanti buku paketnya dibuka-buka lagi. Yang dibuat diskusinya. Jadi cuma menentukan rumus. Jadi rumusnya bagaimana? Ya. Kalau ada yang sudah boleh dikumpul di sini. Oh, dikumpul. Jangan lupa kasih nama dan kelas. Oke.
Oke ya. Oke, nunggu yang belum. Ada yang belum? Ada yang belum? Kayak nunggu. Ada yang belum? Nah. Apalagi yang belum? Oh, sudah. Oke, kalau sudah, kita buat kelompok. Silahkan bergabung dengan teman satu kelompoknya. Oh, silahkan. Kemarin teh kemana tuh? Boleh digeser dikit. Meja boleh. So, kemana? Ini rada geser dikit. Kurang geser sebelah sini tuh. Nah. So, geser lagi. Bagaimana kemarin teh? Oh, satu di belakang. Oh, gimana? Nah, digabung, boleh digabung. Digabung aja, digabung. Meja kursinya, mejanya boleh digabung. Nah, oke. Nanti Ibu bukan bagikan LKPD. Nah, LKPD ini silahkan didiskusikan dengan teman-teman sebangkunya. Tolong diisi semua ya, isi dulu soalnya semua. Nanti kira-kira saya berpikir mau yang mana nih yang akan dipresentasikan ke depan. Soal nomor berapa nih yang akan kita presentasikan ke depan. Nanti kalau misalkan temannya mau bertanya, kalau ada yang nggak paham, boleh nanti pas presentasi. Bagaimana? Kalau ada yang akan Ininya tuh itu gimana? Jadi satu-satu yang dikuadratkan. 2 kuadrat 4. Oh. Terus Akar 3 dikuadratin, akarnya hilang jadi 3. ya, Jadi ini dijumlahin belum beres. Lanjut. 4 dikali 3. Iya, lanjutin. Ya. Baru satu soal. Oh, ini tuh berarti semua soal. Iya, semua soal. Nanti tinggal milih mau yang mana. Udah ya? Udah belum sebelah sana? Nanti yang mau presentasi siapkan, siapa yang mau presentasi. Nanti samakan dengan teman yang di depan. Jawaban yang kalian jawab di kelompok yang lain sama enggak? Kalau misalkan enggak sama, mau yang ditanyakan boleh ditanyakan. Ya, kelompok 1 apa mau yang nomor 1? Cung, kelompok mana yang mau nomor 1? Nah, sok silahkan ke depan. Ya. Siapa yang mau ngomong nanti? Sok nulis dulu. Yang nulis mah nulis. Apa dipegang aja? Dipegang nggak apa-apa, dipegang aja. 2. Kalau ada yang bertanya, nanti. Baik, mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban dari soal yang nomor 1. Soalnya, tentukan persamaan lingkaran dengan pusat di titik 0,0 dengan jari-jari 2 akar 3. Di sini kita tulis dulu ya rumus dari persamaan lingkaran dengan pusat 0,0.
yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu diturunkan kembali X kuadrat plus Y kuadratnya sama dengan R kuadratnya itu tadi di soal 2 akar 3. Kebawahin lagi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 kali 3 yaitu 12, atau X kuadrat plus Y kuadrat ini 12-nya dipindah ruas ke sebelah kiri, yang tadinya plus jadi min 12 sama dengan 0. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Silahkan. Yang mau Sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari kelompok kami yaitu kelompok 4 mengenai perkalian yang di dalam akar tuh. Bagaimana cara menghitung 2 akar 3 kuadratnya? Seperti itu. Terima kasih. Nanti dicek dulu bagaimana cara menghitungnya dari 2 akar 3 dikuadratkan. Silakan. Baik, izin menjawab ya Kak pertanyaannya. Bagaimana caranya menghitung 2 akar 3 dikuadratkan? Nah, langkah pertama itu kita hitung dulu yang tidak diakarin yaitu 2. 2 dikali 2 yaitu hasilnya 4. Dan akar 3 kita kali dengan akar 3 atau akar 3 dikuadratkan. Jadi akar 3 kali akar 3 yaitu akar 9. Nah, akar 9 itu sama dengan 3. Jadi 4 dikali 3 itu 12. Sudah jelas? Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi nggak dari kelompok lain? Cukup, baik. Untuk kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta refleksi dulu dari kelompok yang sudah tadi dipresentasikan pelajaran hari ini dengan diskusi kelompoknya. Silahkan kelompok mana yang mau? Ya, sok silahkan. Jadi rumus persamaan lingkaran adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat untuk pusat 0,0. Nah, persamaan lingkaran bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti mendeteksi radar, contoh pada soal tadi yang sudah dibahas di dalam kelompok dan dipresentasikan. Sekian. Yang itu. Oke, silahkan kalian kembali lagi ke tempat semula, ke asal muasalnya. Kursinya digeser kembali. Nanti Ibu akan ada tes dulu, dites setelah nanti diskusi dengan kelompok apa yang telah kalian pelajari dan apa yang telah kalian pahami, nanti mengisi lembar soal yang harus diisi. Awas, hati-hati lagi kembali ke kelompoknya. Banyak yang terjatuh. Sudah? Oh, belum satu lagi tertinggal. Oke ya. Tadi sudah kerja kelompok dan menghasilkan presentasi dan sudah direfleksikan ke tiap kelompoknya apa yang telah kalian pelajari hari ini. Ibu ingin yang tadi kalian diskusikan. Nah, bagaimana ada soal menit atau 7 menit ya, silahkan dikerjakan dulu hasil dari kerja kelompok, nanti pemahaman kalian masing-masing terhadap materi persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 hari ini. Silahkan dijawab. Kalau misalkan merasa masih belum paham, boleh 1 atau 2 yang dikosongkan, nggak apa-apa. Waktunya 5 menit lah. Silakan. Boleh pakai pensil juga nggak apa-apa, atau pakai pulpen juga nggak apa-apa. Yang penting jelas untuk di
Nanti Ibu periksa. Oke, waktunya habis, sudah terkumpul ya? Terjawab semua. Terjawab semua itu, jadi nggak nyampe waktu 5 menit, kalian udah bisa menjawab semua. Ya, nanti dicek. Silahkan, berarti untuk pembelajaran hari ini kita refleksikan bersama-sama. Kira-kira setelah tadi kita lihat pembelajaran mengenai persamaan lingkaran, kemudian setelah berdiskusi dengan anggota kelompok kalian dan dipresentasikan ke depan, kemudian ada yang bertanya, nah kira-kira apa sih pembelajaran hari ini kita refleksikan? Silakan, ada yang mau merefleksikan, Cung? Oh, sebelah sini. Oke. Siapa ya? Meiji. Ya. Silakan. Rumus persamaan lingkaran berpusat di 0,0 adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Persamaan lingkaran bisa diaplikasikan mengukur deteksi gempa, radar di kapal, atau juga di pesawat. Oke, berarti kita revisikan bahwa rumus untuk persamaan lingkaran seperti yang masih ada di depan adalah x kuadrat ditambah y kuadrat dengan kuadrat. Nah, selain penggunaan rumus, ternyata bisa menggunakan dalam kehidupan sehari-hari juga, seperti penggunaan pendeteksi gempa dan radar kapal ya. Nah, itu. Oke, itu kita refleksikan untuk pembelajaran hari ini. Ternyata banyak sekali kegunaannya di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0. Nanti mungkin pertemuan selanjutnya kita masih menggunakan materi persamaan lingkaran di pusat 0,0. Tapi untuk pertemuan selanjutnya tolong dibawa buku streaming, kita akan menggambar grafiknya. Kalau sekarang hanya materinya dengan rumusnya saja, nanti untuk pertemuan yang akan datang, bawa streaming, kita menggambar grafik. Cung yang sudah punya streaming? Yang kemarin ya. Oke, masih ada ya. Berarti kalau bawa streaming, kita juga bawa teman-temannya dong. Apa itu temannya? Penggaris, pensil, penghapus. Nah, karena gambarnya grafik, bentuknya lingkaran, berarti harus bawa apa yang di. Nah, jangka. Jangan lupa kalau ada dibawa nanti jangkanya, biar nanti gampang membuat lingkaran. Jangan dicetak nanti. Cetakannya bawa apa? Bawa piring kegedean itu, ya. Oke, pakai koin masih kecil. Kalau misalkan bawanya yang gede, boleh. Oke ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya tetap semangat ya. Hari ini pembelajaran hari ini harus tetap semangat. Gimana? Sudah lelah? Semangat, mau semangat dulu biar kalian gak terlalu semangat. Tepuk semangat mau dipimpin sama siapa yang ada di depan. Ayo Rif, kita tepuk semangat dulu satu kali aja. Oh, boleh berdiri sambil dengan bareng ibu di sini. Oke. Tepuk semangat katanya. Boleh. Ikuti ya teman-teman. Oke. Tepuk semangat. Oke ya.
untuk hari ini. Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanti langsung istirahat ya.